Tentu kalian sering banget nonton film science fiction dengan tema robot dan juga action ya. Tapi apa jadinya jika robot itu dikendalikan oleh humanoid dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang juga kerap disingkat dengan AI? Cerita dan film seru ini mungkin punya banyak banget judul yang terkenal di perfilman Hollywood. Tapi tenang aja, gue bakal bawain yang memang menurut gue masih underrated dan tentunya filmnya punya cerita menarik dan juga kisah yang unik. So welcome back to the Next Cinema Channel, masih bersama gue lagi di sini yang bakal menemani kalian dalam rangkap film science fiction bertema dari humanoid AI yang juga menurut gue ini terbaik untuk kalian tonton. Well, seperti biasa ya, buat yang nonton video ini bisa kalian pencet dulu tombol subscribe-nya dan kalau udah, yuk kita masuk ke dalam list filmnya. Selepas film-film science fiction yang memang bakal penuh dengan cerita di masa depan, film ini menggunakan waktu yang relatable dengan kehidupan kita dan konsepnya pun juga menarik. Apalagi dengan hal-hal yang unik dengan cukup tertransendensi dengan cukup matang. Transcendence menceritakan tentang seorang ilmuwan bernama Dr. Will Kester yang selalu berusaha untuk menjadi orang nomor satu yang ingin meneliti soal kecerdasan buatan. Namun hasratnya dan ambisinya itu harus berakhir dan akan menjadi bumerang bagi dirinya sendiri di masa depan. Kalau dilihat dari konsepnya sendiri, ini cukup unik ya dibandingkan dengan film-film AI lainnya. Yang juga karena konsepnya yang unik, mau nggak mau ceritanya juga harus menarik. Itulah yang bakal ditonjolkan oleh sang sutradara Wally Pfister. Bicara soal Wally Pfister sendiri, FYI ia juga punya banyak pengalaman dan jam terbang tinggi di bagian departemen sinematografi yang juga telah merangkum banyak sinematografi dari film famous karya dari Christopher Nolan. You know lah ya, film-film dari Nolan yang penuh dengan sinematik keren seperti Inception, Memento, The Prestige, dan bahkan Batman Begins. Ini semua dimuluskan oleh Wally dan juga timnya itu. Jadi nggak usah diraguin lagi ya soal sinematografi untuk film ini. Nama-nama aktor dan aktris di film ini pun sama famousnya yang dimulai dari seorang ilmuwan yang meneliti kecerdasan buatan bernama Will Kester yang juga diperankan oleh Johnny Depp dan agen dari FBI bernama Buchanan yang diperankan oleh Cillian Murphy itu sendiri. Well, filmnya ini sangat harus banget kalian tonton sih. Transcendence tayang perdana pada 18 April tahun 2014 yang juga bakal dapat sebuah rating standar di film Hollywood ini sebesar 6,2 serta di-vote lebih dari 224.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Mungkin namanya ini memang udah terkenal dan sering orang bicarakan ya, dari sebuah news teknologi, game, cerita fiksi, dan juga yang lain-lain. Tapi tahu nggak sih kalau nama ini ada filmnya yang memang bakal punya cerita AI keren serta Ex Machina yang juga sangat creepy. Ex Machina bercerita pada seorang programmer muda bernama Caleb Smith yang dirinya mendapat sebuah kesempatan untuk bisa menjadi bagian dari eksperimen ilmiah yang aneh dan juga mencurigakan, di mana ia diminta menilai kecerdasan buatan dengan berinteraksi pada sebuah robot wanita yang juga sangat misterius. Seperti yang gue bilang di awal, mungkin kalian bakal terasa familiar dengan nama dari Ex Machina ini. Dan mungkin sebagian kalian juga belum pernah nonton film yang satu ini. Film ini mungkin bakal lebih deep daripada yang di trailernya dan di sinopsisnya ya. Dan hal yang bikin filmnya ini terasa deep ya tentu dari sutradara Alex Garland yang juga menjadi novelis dari genre science fiction yang juga sama kayak gini. Bukan hanya itu, filmnya juga memang bakal menggunakan sebuah karakter yang menarik dengan setengah humanoid yang diperankan oleh Alicia Vikander yang sangat menawan, creepy, unik, dan juga menarik. Gue sarankan setelah nonton video ini kalian langsung nonton filmnya ya. Udah banyak juga kok di layanan streaming kayak Amazon Prime, YouTube Film, Microsoft Film, dan bahkan mungkin ada di TV lokal. Ex Machina ini tayang perdana pada 24 April tahun 2015, serta bakal juga di rating tinggi dengan poin yang juga mengesankan sebesar 7,7, serta di-vote lebih dari 509.000 pengguna akun dengan di label R. Masuk dalam sebuah film klasik dari genre science fiction yang juga masih dalam sebuah cerita dari tema AI dengan menggunakan drama dan sebuah konsep mainstream yang mungkin kalian sering lihat di film-film lainnya. By the way, filmnya sendiri berjudul Artificial Intelligence. Artificial Intelligence bercerita pada seorang anak yang dibuat dari robot canggih bernama David, mempunyai sebuah perasaan untuk menjadi anak manusia seutuhnya. Robot itu perlahan mempunyai perasaan dan juga pikiran seperti manusia yang juga penuh harapan dan juga mimpi. Ya, gue tahu ini adalah film klasik yang juga memang mungkin sinematografinya gak bakal semulus film-film dari zaman modern sekarang. Tapi yang gue lihat di sini adalah ceritanya ya bro. Walaupun menggunakan konsep yang mainstream, menurut gue sendiri cerita dan dramanya cukup ngena di hati sih.
Gue yakin sih kalian udah sering banget denger nama Steven Spielberg di dalam sebuah film-film science fiction Hollywood ya. Yap, ini adalah sutradara yang mengarahkan filmnya ini. Ide-ide cemerlang yang Steven Spielberg berikan cukup bisa diterima oleh para penontonnya. Walaupun terkesan agak mengada-ngada, tapi buat gue sendiri ini mungkin film dengan cerita paling emosional di film science fiction tema AI ya. Artificial Intelligence tayang perdana pada 24 April tahun 2015 dan juga ratingnya sendiri akan sama tinggi seperti sebelumnya sebesar 7,2 dengan di-vote lebih dari 300.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Sebuah kota dari tema cyberpunk mungkin terlihat jelas di sini, yang memang juga penuh dengan isi dari robot-robot humanoid berlengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI yang juga sangat memukau untuk ditonton. Blade Runner 2049 menceritakan tentang seorang polisi LAPD berinisial K yang telah diberi tugas dan harus bisa segera mengungkapkan sebuah rahasia lama yang dapat memicu sebuah kekacauan di dunia. Ia lantas harus bisa mencari seorang mantan anggota Blade Runner yang telah menghilang selama 3 dekade. Well, yang bahwa kalian harus tahu ini adalah sebuah film dari sequel Blade Runner di tahun 1982 yang memang masih dalam sebuah film bergenre science fiction dan juga bertema AI dengan jalan cerita pelan dan tersusun rapi. Mungkin buat para pecinta film udah tahu kali ya, beberapa film yang digarap oleh Denis Villeneuve memang punya kecenderungan dalam menggunakan alur cerita yang berjalan lambat tapi dengan klimaks yang out of the box seperti Prisoners, Arrival, dan juga Dune. Itu semua menggunakan alur cerita lambat namun punya klimaks yang juga pasti, kecuali Dune ya, karena itu ada part 2-nya nanti. Nah, kali ini begitupun dengan film Blade Runner 2049 ini. Dengan menggandeng nama terkenal seperti Ryan Gosling dan Ana de Armas, para penonton lebih antusias lagi untuk menonton film science fiction ini. Apalagi Harrison Ford sendiri selaku aktor dari film di prequelnya juga ikut menjadi satu bagian dalam ceritanya ini. Blade Runner 2049 sudah tayang di 6 Oktober tahun 2017 serta mengenai ratingnya mungkin ini adalah yang paling tertinggi dengan 8,0 serta di-vote lebih dari 517.000 pengguna akun dengan di label R. Kalau yang ini memang mainstream banget ya, ada di mana-mana dan gue yakin kebanyakan dari kalian menonton dari TV. Apalagi menggunakan sebuah genre science fiction yang mana juga bertema AI serta ada juga action yang memukau dengan menyandang para robot sebagai dalangnya itu. iRobot berlatar pada tahun 2035 dengan dihadiri oleh seorang polisi bernama Dell menyelidiki sebuah kasus kejahatan yang telah dilakukan oleh robot yang jahat. Setelah diselidiki dengan cukup teliti, kasus ini berubah menjadi runyam yang bisa mengancam seluruh umat manusia. Kisah menarik bakal ditampilkan dengan matang di film ini, yang juga bakal menggunakan genre science fiction dan juga tema dari AI itu sendiri. Selaku sutradara Alex Proyas membuat film ini terasa cukup dibuat lebih simpel, tapi di sisi lain juga dibuat rumit. Kenapa gue bilang gitu? Karena menurut gue dengan konsep yang cukup rumit ini, ia membuat jalan cerita yang sesimpel mungkin agar para penontonnya fokus ke dalam ceritanya itu. Aktor utama dalam film ini lain tak lain yakni Will Smith bakal berperan sebagai Dale Spooner yang juga sama kerennya dengan karakternya itu. Buat kalian yang belum nonton film ini dan nontonnya cuma nyampe pertengahan aja, selesai nonton video ini kalian bisa tonton filmnya dengan judul iRobot. iRobot sendiri telah tayang pada 16 Juli tahun 2004 dengan bersamaan dengan rekomendasi film lainnya yang juga cukup besar sebesar 7,1 serta di-vote lebih dari 519.000 pengguna akun dengan di label PG-13. So itulah rekomendasi 5 film science fiction humanoid AI terbaik dari gua untuk kalian tonton. Kalau kalian suka dengan rekomendasinya, kalian bisa subscribe, like, share, dan selalu support terus channel ini. Jika ada yang mau request tema apa atau genre apa yang harus gua bawa ini konten selanjutnya, kalian bisa langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dari gua untuk konten rekomendasi film hari ini. Gua Ari yang menemani kalian undur diri di sini. See you in the next film.